Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Malam terjadi kontak senjata antara prajurit TNI dan media massa memiliki peran vital dalam mendorong, membangun, dan mengawal semua upaya demi terwujudnya kehidupan yang demokratis. Reputasi Metro TV sebagai pionir televisi berita di Indonesia yang tetap bertahan hingga saat ini, diantaranya terbangun berkat rekam jejak kerja keras dan konsistensinya dalam mendorong dan mengawal demokratisasi di Indonesia. Upaya ini dilakukan tak hanya demi mengejar tujuan-tujuan mulia jurnalisme, namun juga sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan terciptanya kehidupan yang demokratis. Salah satu tujuan utama pendirian Metro TV sebagai stasiun televisi berita pertama di Indonesia adalah untuk mendukung dan mendorong gerakan demokratisasi di Indonesia, terutama dalam mengedukasi masyarakat Indonesia dan membantu semua pihak yang memiliki concern kuat dalam membangun dan memperjuangkan terwujudnya negara yang demokratis. Upaya mendorong demokratisasi di Indonesia ini dalam perjalanan sejarahnya terus diupayakan Metro TV dengan berbagai langkah, baik dengan berbagai pilihan liputan dan materi tayangan yang informatif, komprehensif, dan edukatif, maupun lewat sudut pandang dan kebijakan redaksional yang rasional, jernih, dan selalu memegang teguh komitmen kebangsaan dan kemanusiaan. Hal yang paling terpenting yang diharapkan untuk membuat bangsa ini bisa semakin cepat mendekati cita-cita kemerdekaannya adalah ketika bangsa ini semakin banyak mengerti arti nilai dan values. Apa artinya sebagai kehidupan bangsa yang merdeka sepenuhnya. Maka di sana kita ingin melihat seluruh warga negara ini merasa memiliki kebanggaan yang kuat pada jati dirinya, hadir sebagai warga negara bangsa Indonesia. Maka dia tidak hanya berhak untuk hanya sekedar memiliki hak-haknya sebagai warga negara yang diatur oleh konstitusi. Hak untuk bersarikat, bersuara, mendengarkan pendapat, berpolitik, berdagang, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi bangsa ini membutuhkan juga penyertaannya di dalam kewajiban-kewajiban yang harus dia sertakan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini yang akan membuat bangsa kita semakin kokoh. Nah, untuk memproses bagaimana bangun kesadaran seluruh warga negara ini bisa memiliki komitmen, bisa memiliki suatu kesadaran, bangun kesadaran yang seperti ini, diperlukan juga satu proses hantaran. Nah, itu melalui komunikasi media massa. Di sana peran pers, peran para jurnalis menentukan sekali. Metro hadir ketika bangsa ini, negeri ini, belum memiliki sebuah stasiun news berita. Ada stasiun televisi, sudah hadir beberapa waktu. Tapi itu stasiun televisi yang lebih banyak berperan untuk mengisi hal-hal yang bersifat entertainment, infotainment. Hal-hal yang menyangkut masalah news, kedalaman news, belum kita miliki. Nah, di sini peran institusi televisi berita pertama yang bernama Metro TV. Dia harus membangun kesadaran masyarakat ini, membuka, mengajak. Mungkin kadang-kadang dia harus berhadapan dengan hal-hal di luar konvensi, di luar kebiasaan yang ada. Nah, itu memang tugasnya. Dia harus tetap berdiri tegak di dalam menjalankan misi yang paling mulia ini, membangun kesadaran publik.
untuk bisa mengkontribusikan arti kehadirannya sebagai individu, sebagai kelompok yang ada di masyarakat bangsa ini untuk lebih mempercepat cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Dalam sepanjang sejarahnya, berbagai upaya Metro TV dalam mendorong demokratisasi cukup banyak terekam dalam berbagai produk jurnalistik dan bentuk-bentuk tayangan audiovisual lain yang secara kuat berpihak pada kepentingan publik dan merefleksikan komitmen yang kuat pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Demokrasi itu antara lain barometernya adalah kebebasan pers. Dan di dalam kebebasan pers itu orang kita itu menjaga akal sehat publik. Posisi Metro itu kan menegakkan paham kebangsaan. Menjadi pegangan yang utama itu kan tetap bahwa beraneka beragam pendapat, tetapi kan tetap yang diyakini itu bahwa NKRI itu harga mati. Beberapa milestone atau batu penanda keterlibatan Metro TV dalam mendorong demokratisasi di Indonesia bisa dilihat lewat rekaman sejarah totalitas Metro TV dalam meliput, menyiarkan, dan mengawal sejumlah peristiwa atau agenda politik nasional. Berikut diantaranya. Tahun 2004 menjadi sejarah baru bagi dunia perpolitikan nasional. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan presiden secara langsung. Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai 2009 ini diselenggarakan dalam 2 putaran. Sebagai stasiun televisi berita, Metro TV juga berupaya maksimal mengawal peristiwa politik penting ini. Bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Metro TV ikut mempelopori proses hitung cepat atau quick count untuk menentukan presiden terpilih. Berdasarkan hasil hitung cepat ini, Metro TV menjadi satu dari 2 televisi nasional yang secara akurat bisa memprediksi pemenang pemilihan presiden 2004. Pemilu 2004 waktu itu kan pemilu pertama yang langsung antara Pak SBY Megawati kan. Sebelumnya kan kalau pemilihan presiden oleh MPR ya seru, tapi kan tidak seseru pemilu langsung karena melibatkan kampanye, semua masyarakat ikut memilih. Nah prosesnya kan panjang, sehingga setahun sebelumnya kalau nggak salah Pak Surya Paloh bilang, Zal, kita bikin election channel, coba kamu kumpulkan tim, bikin sesuatu yang membuat demokrasi itu kaya, informatif, tetapi Metro harus terdepan. Itu saya ingat Bang Surya, siapa gitu kan, kita kumpul tim, kita buat berbagai macam program yang sangat amat bagus waktu itu. Kan Metro juga pada saat itu sebagai TV berita juga baru lahir, baru beberapa tahun, sehingga pertemuan sejarah yang berubah yaitu Pilpres langsung dengan adanya medium baru yang TV berita itu jadi jumbo. Jadi itulah peristiwa pertama yang membuat Metro TV sebagai TV berita benar-benar jadi berarti dan menarik perhatian dan dianggap luar biasa, karena quick count waktu itu sebagai metode yang dasarnya statistik kan begitu selesai orang pemilihan nyoblos jam 1, kita sudah bisa umumkan itu jam 3:30 bahwa kebetulan saya sendiri yang langsung mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Pak SBY. Selamat kepada Pak SBY dan terima kasih kepada Ibu Mega sebagai Presiden petahana yang berhasil melahirkan, menjaga, mengawal demokrasi yang baru. Berdasarkan hasil pemilihan langsung yang dilakukan dalam 2 putaran, yakni pada tanggal 5 Juli dan 4 Oktober 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, berhasil terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Dalam 2 kali pemilihan langsung ini, hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menjadi dasar penetapan hasil pemilihan presiden sama dengan hasil prediksi hitung cepat yang diselenggarakan Metro TV bekerja sama dengan LSI.
Gempa dan tsunami yang meluluh lantakkan sebagian wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, menjadi titik balik kebangkitan masyarakat di wilayah ini untuk membangun harapan dan mengupayakan masa depan yang lebih cerah. Dan bersamaan dengan proses rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan di wilayah yang terkena bencana, sebuah hikmah yang membahagiakan muncul. Kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah sepakat kembali ke meja perundingan dan mengupayakan penyelesaian damai atas konflik bersenjata yang telah merugikan banyak pihak. Pada tanggal 15 Agustus 2005, setelah melalui serangkaian pembicaraan dan proses negosiasi, tonggak penting bagi terwujudnya perdamaian di Tanah Rencong Aceh berhasil disepakati. Perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan kelompok GAM ditandatangani dalam sebuah pertemuan di Helsinki, Finlandia. Saat itu, Metro TV secara konsisten mengawal proses dan realisasi perjanjian damai di lapangan. Metro TV katakanlah seperti dalam perdamaian Aceh misalnya. Metro TV juga sangat berperan. Kita ikut membantu usaha-usaha pemerintah bagaimana mengakhiri pertikaian pertikaian di Aceh. Dan hasilnya seperti sekarang, walaupun tentu kita berharap supaya lebih cepat lagi, Aceh aman. Kita pun bepergian di Aceh, sudah tidak lagi asing, kapanpun bisa kita ke Aceh. Dan Aceh sudah bersama-sama dengan daerah yang lain. Dan Metro TV punya andil lah untuk ikut membuat Aceh itu damai. Nama bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nasaruddin, mulai menjadi pembuat berita setelah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet. Kasus yang mencuat pada awal tahun 2011 ini menarik perhatian banyak pihak karena kasus korupsinya menyeret banyak nama politisi lain. Nasaruddin sendiri sempat melarikan diri ke luar negeri. Begitu KPK mengajukan permohonan cekal atas namanya ke Ditjen Imigrasi. Namun Nasaruddin kemudian ditangkap di Cartagena de Indias, Colombia pada 7 Agustus 2011. Metro TV yang sejak pertama kali kasus Nasaruddin muncul, aktif mengawal perkembangan kasus ini, berhasil mendapatkan liputan dan video eksklusif penangkapan Nasaruddin. Kasus korupsi Nasaruddin ini di belakang hari menjadi awal terbukanya kotak Pandora kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan banyak politisi lain seperti kasus gratifikasi, kasus Hambalang, kasus Senturi, dan lain-lain. Pada tahun 2014, bangsa Indonesia dihadapkan pada hajatan politik besar untuk memilih pemimpin pemerintahan baru. Hajatan politik berupa pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 ini merupakan pilpres secara langsung ketiga yang pernah digelar di Indonesia. Berbeda dengan pelaksanaan dua pilpres secara langsung sebelumnya, proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diikuti dua kontestan, yakni pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala ini kerap diwarnai ketegangan. Ketegangan terjadi karena terbelahnya kekuatan-kekuatan politik di Indonesia dalam kubu-kubu ideologis, hingga masyarakat di akar rumput sempat terfragmentasi secara politik dalam kelompok-kelompok ideologis yang bertentangan. Selama pelaksanaan Pilpres 2014, Metro TV berupaya hadir menyuarakan suara dan kepentingan publik dengan tetap mengacu pada suara akal sehat dan keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip kebangsaan. Pilpres 2014 berhasil menghantarkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Metro TV pada 2004 itu memihak kepada SBY.
pada 2014, 2019 memihak kepada Jokowi. Dan di dunia yang dipandang sebagai demokrasi yang paling puncak, itu Amerika Serikat, juga terjadi keberpihakan. Trump itu adalah menjadi seperti musuh media pers yang besar. New York Times misalnya tidak akan membela seorang Trump. Dan sampai sekarang banyak media yang berpihak kepada Biden. Jadi ketika terjadi sebuah pertarungan di puncak kenegaraan, maka media itu mengambil sikap pilihannya untuk negara itu dan untuk memenangkan demokrasi dan untuk masa depan negara itu. Jadi bukan barang aneh bahwa ketika terjadi pemilihan umum, terjadi terutama pemilihan presiden, itu terjadi pemihakan dari media. Jadi tidak ada sebenarnya barang yang aneh di dalam pertarungan ketika Pilpres. Media mengambil pilihan. Siapakah calon presiden yang terbaik untuk masa depan kita semua? Ya mau tidak mau itu kan mengambil titik berdiri. Dan itu sah. Yang tidak sah itu kalau kita lalu menggunakan itu semua menjadi sarana propaganda. Dalam upaya mengedukasi publik dan menjalankan fungsi-fungsi lain sebagai penjaga kepentingan dan penyambung suara publik, Metro TV juga memproduksi dan menghadirkan sejumlah program televisi baik berbentuk tayangan talk show, laporan investigasi, hingga berbagai bentuk tayangan dokumenter. Beberapa program talk show legendaris Metro TV yang cukup dikenal sebagai program yang konsisten mengedukasi masyarakat dan menjadi penyambung suara publik antara lain Suara Anda, Save Our Nation, Bedah Editorial, Today's Dialogue, hingga Kick Andy. Saya mau bicara soal program Suara Anda. Nah, Suara Anda ini adalah program prime time, tapi selama itu kita hanya memakai saluran berpendapat dari penonton melalui SMS. Nah, pada saat itu saya menantang multimedia manager kami, Mas Jemi Bagota. Saya bilang, Mas Jemi, bisa nggak kita buka semua salurannya? Jadi bukan hanya SMS, tapi kita buka untuk BlackBerry Messenger, kita buka untuk Yahoo Messenger, kemudian ketika mereka mau memakai apapun yang mereka miliki di handphone mereka atau di ponsel mereka, itulah yang akan kita jadikan sarana untuk komunikasi. Program itu kemudian menjadi favorit karena untuk pertama kalinya secara interaktif, orang bisa memberikan komentar. Jadi kita memang memutar paket berita, misalnya tentang peristiwa hukum atau peristiwa politik, tapi sesudahnya ketika orang berkomentar, secara real time ditayangkan di program Suara Anda. Juga anchor kita ketika ada telepon yang masuk, dia juga bisa memberikan komentar. Banyak komentar waktu pertama-pertama tayang bahwa ini menarik sekali ya, kita bisa menyuarakan apapun yang kita rasakan, aspirasi rakyat terhadap peristiwa yang terjadi pada hari ini. Program talk show Kick Andy yang tayang di Metro TV sejak tanggal 1 Maret 2006 misalnya, pernah menghadirkan wawancara khusus yang bersejarah dengan sejumlah tokoh bangsa terkemuka seperti mantan Presiden B.J. Habibie, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan lain-lain. Menurut saya, bisnis tidak terdepan di dalam program-program Metro TV. Tidak. Tetapi justru memelihara akal sehat publik itulah yang terdepan. Mari kita ambil contoh sebuah program yang berhasil di mata publik, namanya Kick Andy. Kick Andy tidak lebih dulu dia komersialisasi.
Tetapi karena programnya berpihak kepada kemanusiaan, berpihak kepada hati, maka dia mendapat. Dia mendapat. Jadi bukanlah lebih dahulu berorientasi kepada bisnis, lalu didesain program itu. Tidak. Kakak Andi memang orangnya suka nge-kick, dan itu dia membawa dengan seluruh nafas seorang jurnalis. Di luar program talk show, Metro TV juga memiliki program-program non-buletin lain seperti program Metro Realitas, Metro Files yang kemudian bertransformasi menjadi Melawan Lupa, Insight, Genta Demokrasi hingga 360. Dalam banyak produksinya, program-program ini secara konsisten meliput dan menyorot kasus-kasus, isu-isu dan topik-topik penting yang memiliki dampak signifikan bagi proses dan perjalanan pembangunan demokrasi di Indonesia. Ada 2 program yang awal sekali, yaitu adalah program Metro Realitas, itu adalah program investigasi kejahatan kerah putih. Kemudian yang kedua adalah Metro Files. Metro Files adalah program sejarah. Karena pada saat itu sedang euforia reformasi, era reformasi pada tahun 98. Dan Metro TV didirikan tahun 2000. Banyak sekali orang yang suka dan mencari buku-buku sejarah di toko buku. Jadi kemudian saya tanya sama Pak Surya tidak keberatan kita membuat program sejarah itu karena memang ini sesuatu yang harus dipaparkan secara terbuka. Sehingga kita juga tahu perjalanan Indonesia, kan tadi pertanyaannya bagaimana fungsi dari Metro TV atau departemen yang baru ini untuk demokratisasi Indonesia. Konsistensi dan kepeloporan Metro TV sebagai media massa yang aktif mengedukasi menjadi pembawa suara dan kepentingan publik serta mendorong dan mengawal demokratisasi di Indonesia masih akan terus diuji sejarah. Selamat berulang tahun Metro TV. Kepemilikan Metro mungkin berafiliasi pada partai politik tertentu. Tapi independensi Metro haruslah tetap terjaga. Ini juga untuk merawat dan menjaga konsistensi sistem demokrasi yang kita miliki. Bagaimana Metro lebih berani secara terbuka untuk menawarkan program-program news yang mempunyai aspek pendekatan edukasi sebagai konten yang mendominasi seluruh jam siar yang dimiliki oleh stasiun ini. Sementara di sisi lain, dia tidak memberikan advantage dari nilai komersial. Apakah ini tidak menjaga satu sistem demokrasi itu? Jadi memang tidak mudah sebagai satu stasiun televisi berita. Dia berhadapan dengan lembaga-lembaga penilai, rating dan sebagainya. Dia berhadapan dengan berbagai macam, katakan, kebutuhan masyarakat yang tidak mudah untuk diacak betapa pentingnya mengikuti berita dari sebuah stasiun televisi khusus berita. Tetapi kita bersyukur seperti apa yang saya katakan sejak awal tadi. Sekarang Metro tidak sendiri. Sekarang Metro sudah menjalani proses perjalanan 20 tahun. Metro TV, knowledge to elevate.